Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kita akan membahasnya dengan narasumber kami, Kepala BPBD Kabupaten Garut, sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, ada Bapak Nurdin Yana. Selamat siang, Pak Nurdin. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Nurdin, boleh diceritakan mungkin bagaimana kondisi terkini para warga yang terdampak itu menjadi korban dari gempa Garut, terlebih yang rumahnya ini mengalami kerusakan yang ringan, sedang maupun berat, Pak Nurdin. Baik, Mbak. Jadi alhamdulillah sebenarnya kami Kabupaten Garut patut bersyukur, Mbak, ya, dengan magnitudo 6,2 tingkat kerusakan kita relatif lebih rendah lah, gitu ya. Bahkan kalau kami inventarisir dari persebaran yang hari ini ada di 29, jadi begini barangkali, Mbak. Kalau kemarin kami melaporkan bahwa atau menyampaikan informasi bahwa katakanlah kecamatan dampak itu hanya di 26. Nah, hari ini sudah bertambah. Betul bahwa tadi malam kami sudah menguji perkembangan update data. Artinya saya sudah perintahkan semua camat untuk benar-benar melakukan upaya optimal atas kondisi real untuk melaporkan kondisi real di lingkungan masing-masing. Alhamdulillah ternyata tadi malam itu jam 10 malam itu, Mbak, ternyata ada lumayan signifikan penambahan. Jadi dari 26 sekarang jadi katakanlah 29 kecamatan. 29 kecamatan terdampak. Kemudian kalau korban cedera, alhamdulillah masih bertahan pada angka 6, tidak ada laporan yang berarti, masih tetap posisi tadi cedera. Nah, lumayan terdampak ini, Mbak. Kalau kemarin di posisi 241, nah ternyata jam 10 malam tadi itu ada di 464 unit rumah yang terdampak. Dengan kualifikasi 11 rumah rusak berat, kemudian 93 rusak ringan, dan 355 rusak, 93 rusak sedang dan 355 rusak ringan. Saya kira ini yang terjadi, Pak. Kemudian setelah saya cross-check ke lapangan, kita juga terus bersama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Garut itu melakukan monitoring sekaligus juga mencek sejauh mana posisi masyarakat kami berada. Dan alhamdulillah masyarakat kami ada dalam keadaan baik-baik saja, artinya apa yang terjadi hari ini insya Allah tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Untuk yang rusak berat, alhamdulillah pula bahwa kami tidak ada pengungsian, Mbak. Artinya tidak ada lokasi pengungsian tersendiri, tetapi mereka adalah mengungsi secara mandiri. Karena hari ini kudrat Allah ya, teman-teman atau masyarakat kami itu sekarang mereka yang rusak berat terutama itu sudah masuk di keluarga masing-masing. Ada di orang tuanya, ada di anaknya, dan ada di saudaranya. Saya kira alhamdulillah tidak ada permasalahan. Jadi mereka dalam kondisi yang baik-baik saja dari sisi baik sosial maupun ekonomi, termasuk psikologisnya gitu, Mbak. Oke, artinya meskipun tidak ada tenda-tenda pengungsian ataupun tempat untuk para masyarakat yang kehilangan rumahnya ini untuk mengungsi, tapi mereka sudah mendapatkan rumah keluarganya mungkin ataupun sanak saudaranya. Tapi apa Pak kemudian bantuan-bantuan yang mungkin dibutuhkan, yang paling dibutuhkan yang belum didapatkan hingga saat ini oleh para warga yang terdampak dari gempa ini? Ya, jadi insya Allah kita sebagaimana saya sampaikan terdahulu, apalagi terkait dengan mereka yang terdampak atau rumahnya rusak berat, kita pun memberikan dorongan terkait dengan jaminan hidup pada mereka. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, skema yang kita berikan dalam kerangka membantu atau merecovery atas kondisi yang mereka alami hari ini, insya Allah kami pun akan memberikan bantuan perbaikan rumah kepada teman klaster itu yang saya kira yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Garut. Jadi insya Allah kami akan skema pemanfaatan dana dengan menggunakan skema pergeseran BTT, Mbak. Sehingga insya Allah dengan seperti itu akan percepatan lah yang akan kita lakukan dengan kualifikasi pemberi atau recovery terhadap rumah yang rusak berat. Kemarin insya Allah di angka 15 sebagaimana ditetapkan oleh Pak Bupati kemarin. Kemudian untuk yang sedang kita disiapkan 25 juta rupiah. Sementara untuk yang ringan kita kasih insya Allah sekitar 2 juta rupiah. Oke, setelah dampak dari gempa yang terjadi di Garut beberapa hari yang lalu, bagaimana kondisi aktivitas masyarakat hari ini Pak? Apakah memang sekolah diliburkan dan juga bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat di sana? Alhamdulillah sebagaimana saya sebutkan tadi, masyarakat kita tidak terlalu terpengaruh, Mbak. Yang kemarin bekerja lagi, karena kebanyakan kita di ringan, Mbak. Jadi masyarakat kami itu rumah yang terdampak ringan, kemudian juga karena area usaha mereka juga insya Allah tidak terganggu.
Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa mereka itu adalah berjalan sebagaimana biasa. Psikologis ya mungkin untuk awal-awal kemarin 1 hari 2 hari. Sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Tinggal tugas kami pemerintah untuk memberikan dorongan sekaligus juga backup atas kondisi yang mereka alami hari ini. Baik menyangkut masalah permakanan dorongan itu maupun terkait dengan recovery terhadap rumah mereka yang rusak, Mbak. Oke, terakhir Pak Nurdin, apa kemudian imbauan yang bisa disampaikan kepada warga begitu agar tetap waspada jika memang terjadi bencana alam kembali? Karena ini kan memang bukan kali pertamanya Pak terjadi gempa begitu. Apa yang bisa diberikan himbauan kepada masyarakat di sana? Alhamdulillah kami juga dengan teman-teman stakeholder tertentu sebut saja Dinas Kesehatan. Kemudian juga mereka harus siap mempersiapkan diri dan siap-siap personil yang ada di lapangan untuk 24 jam katakanlah memelihara kesehatan mereka. Teman-teman di BPBD sudah melakukan bentuk-bentuk sosialisasi kepada mereka terhadap bahaya. Kebetulan kami juga punya teman-teman relawan kami di lapangan, plus juga kami punya desa siaga bencana. Nah, itu juga sudah kita tetapkan, jadi partner kami di lapangan sudah kami mintakan untuk melakukan komunikasi dengan mereka, sekaligus mensosialisasikan atas apa yang terjadi hari ini, sehingga yang pertama diharapkan kepada mereka untuk bersikap tenang dalam persoalan, kemudian waspada dan hati-hati kalau terjadi susulan. Ini juga dikuatkan oleh teman kemarin, Mbak, ada dari BMKG datang ke kami dalam rangka menyampaikan persoalan-persoalan ini, sehingga kami sudah komunikasi dengan berbagai stakeholder yang ada, baik tingkat pusat maupun regional plus juga di daerah. Sehingga mudah-mudahan masyarakat kami himbau secara hierarkis mereka ketika menghadapi persoalan atau menemukan hal persoalan yang dialami, tolong cepat lapor kepada RT RW, kepada Pak Kepala Desa atau Lurah, kemudian Lurah ke Camat. Dan Camat saya mintakan 24 jam untuk selalu cepat lapor dini sehingga persoalan dapat kita handle untuk kemudian dapat berikan solusi alternatif atau solusi yang win-win solution kepada mereka sehingga masyarakat merasa tidak termarginalkan. Itu barangkali, Mbak. Baik, semoga perbaikan segera dilakukan sehingga masyarakat yang kehilangan rumahnya bisa kembali ke rumah masing-masing berkumpul dengan keluarga. Terima kasih banyak atas informasi dan juga update ya terkininya Pak Kepala BPBD sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Bapak Nurdin Yana. Salam sehat selalu.